Kali ini saya akan beritahu bagaimana cara mengganti LCD Samsung seri A. Ini adalah seri A5 2015. Saya cukup menggunakan korek api untuk mengangkat LCD lama, dan dengan cara inilah saya dengan mudah mengangkat LCD lama untuk diganti dengan LCD yang baru tanpa alat yang mahal. Hanya korek api Rp2.000 bisa mengganti LCD dalam waktu 20 menit kurang lebih, bahkan bisa lebih cepat dari waktu yang saya sebutkan. Pertama, kita angkat LCD yang sudah rusak ini. Seri A ini tergolong sangat paling mudah dalam mengganti, baik itu A3, A5, A7, A8, pokoknya seri A. Dan cara buka ini bukan hanya berlaku di Samsung saja, namun untuk semua tipe HP Android. Nah, terpisah, mudah sekali bukan? Ini adalah tampilan dari handphone yang kita copot LCD-nya. Kita bersihkan sisa-sisa lemnya sampai benar-benar bersih agar LCD baru nanti bisa terpasang dengan maksimal dan lemnya merekat kuat. Dan cara ini bukan hanya untuk Samsung ya, untuk Vivo, Oppo, Realme, Asus, dan Xiaomi. Cara bukanya menggunakan korek api saja. Kita pasang sendiri tanpa harus bantuan orang lain yang akan mengeluarkan banyak pengeluaran, dan bisa menghemat ratusan ribu rupiah apabila kita melakukannya sendiri. Ini adalah LCD baru, tinggal tancapkan saja. Kita tinggal di sini saja kalau untuk seri A, tanpa bongkar mesin. Nah, tanpa bongkar mesin, kita buang dulu segel-segelnya agar nanti bisa lebih tipis, karena seri A ini apabila tidak bersih lemnya akan ada renggangnya dan tidak akan rapat. Nah, untuk segel-segel plastik LCD kita buang semua. Ini juga kita buang agar tidak tidak terlalu nekan saat kita lem nanti. Nah, ini adalah hasilnya selesai, dan belepotan lemnya kita bersihkan pakai minyak apa sajalah, pokoknya kita bersihkan. Ini sengaja saya tunjukkan hasilnya lebih dulu, karena di video ini hasil lebih mengutamakan, dan cara kita tonton sambil berlalu. Oke, hasilnya sangat memuaskan walaupun kotor, dan kita bersihkan semua dengan benar-benar bersih nanti agar terlihat mulus. Oke, setelah kita pasang di sini seperti ini adalah kita saat contoh kita mencoba LCD ya. Sebelum kita lem, kita contoh dulu, ukur kedalamannya sudah pas apa belum. Di sini kita harus mengukurnya dan nyalakan HP-nya agar kita tahu apakah LCD-nya berfungsi dengan bagus atau tidak, agar kita tidak kerja dua kali. Nah, bagus, tapi belum kita coba untuk sentuh-sentuhnya semuanya. Kita tunggu sampai loadingnya berjalan dengan sempurna. Oke, mantap juga. Kita cek untuk sentuh-sentuh huruf dan angkanya melalui SMS ini, mulai dari angka 1 sampai angka 10 atau 0, dan mulai dari abjadnya ini kita coba semua touchscreen-nya. Apabila sentuh-sentuhnya sudah normal, tinggal kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, kita langsung lem. Dan ingat, posisi bodi HP harus benar-benar bersih. Lemnya pun kita pasang sekelilingnya dengan rata, jangan sampai LCD baru nanti tidak terkena lem, karena akan terlihat sekali kalau gantinya tidak maksimal. Untuk di bagian pojok ini kita tambahin, nah kita tambah sedikit
Di bagian samping-samping kita kasih sedang saja, tebal juga enggak, tipis juga enggak, agar LCD bisa mancap dan kena lem rapat. Nah, kita lem sekelilingnya. Kita agak sulit karena ini tipis ya, untuk seri A ini tipis, tempat LCD nya tidak seperti seri J. Nah, di bagian sini ini kita tambahin agak melebar dikit karena di sini tempat LCD, ujung-ujung LCD apabila tidak kena lem akan terangkat sedikit dan hasilnya tidak maksimal. Nah, di sini kita tambahi setetes atau segaris. Oke, kita periksa lagi apakah sudah dikena lem semua. Apabila ada yang belum, kita tetesi lagi, karena untuk hasil maksimalnya kita harus benar-benar teliti. Dan apabila sudah dipasang, LCD nya sudah dipasang, kita kasih karet atau lakban atau solasi untuk merekatkan lem. Minim 1 jam atau 2 jam kita buka kembali. Ini semua posisi harus benar-benar pas. Apabila kita kareti belum pas, nanti akan miring dan mengakibatkan pecah dan bisa menimbulkan kerusakan pada LCD yang baru. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Kita ikatnya sedang dan sedang-sedang saja. Oke, kurang pas, kita bongkar lagi dan kita pasang karetnya agar bisa sampai 3 kali lilitan. Oke, nah begitu seterusnya. Dan ini body handphonenya sudah terikat seperti ini. Sambil nunggu beberapa jam ataupun seharian atau semalaman, yang penting masangnya nggak sampai 20 menit. Kita coba LCD nya sambil kita nyalain dalam posisi terikat. Oke, bagus, mantap tanpa miring. Oke, kita buka semua seperti apa hasilnya. Ini setelah 1 jam ya, 1 jam saya buka karet-karet yang mengikati body handphone LCD yang telah saya rasa cukup kering. Namun jika untuk digunakan sebaiknya lebih dari 1 jam agar sahabat semua bisa benar-benar sempurna keringnya. Oke, wow, mantap sekali. Dan ini adalah hasilnya. Oke,